Sampurasun, dulur-dulur, baraya orang Sunda, selamat berjumpa kembali di channel Pasundan Fak. Channel yang akan menyajikan sejarah, kebudayaan, kesenian, berita yang menjadi fakta orang Sunda, dulu dan sekarang. Untuk kemajuan dan berkembangnya channel ini mohon di-subscribe, like dan komennya. Hatur nuhun, sok tonton, ulah hilap sambil ngopi. Hai, apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, dan malam kepada Anda, dimanapun Anda berada. Di konten kali ini, Pasundan Facts akan membahas secara rangkum tentang Kabupaten Kuningan. Ayo, siapa yang ingin tahu tentang Kuningan? Yuk tonton dan simak sampai akhir videonya. Jangan lupa duduk yang rapi dan sambil ngopi, biar gak ngantuk. Kuningan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kuningan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes di timur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap di selatan, dan Kabupaten Majalengka di barat. Kabupaten ini dikenal karena merupakan tempat dilaksanakannya perundingan Linggajati. Di Kecamatan Cigugur, beberapa warga merupakan penganut penghayat kepercayaan Sunda wiwitan. Kuningan juga merupakan salah satu pintu gerbang masuk Jawa Barat dari sebelah timur, bersama dengan Kabupaten Ciamis, Cirebon, Kota Banjar dan Pangandaran. Berjuluk Kota Kuda, kuda merupakan ikon dari kabupaten ini, dan dianggap merupakan perwujudan dari Si Windu, kuda gesit milik keluarga Arya Kamuning, seorang pemimpin wilayah ini pada zaman Kesultanan Cirebon dan Pajang. Kabupaten Kuningan terletak pada titik koordinat 108 derajat 23, 108 derajat 47 bujur timur dan 6 derajat 47, 7 derajat 12 lintang selatan. Sedangkan ibu kotanya terletak pada titik koordinat 6 derajat 45, 7 derajat 50 lintang selatan dan 105 derajat 20, 108 derajat 40 bujur timur. Bagian timur wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah, sedang di bagian barat berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Cermai 3078 meter di perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Gunung Cermai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat. Permukaan tanah Kabupaten Kuningan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit, terutama Kuningan bagian barat dan bagian selatan yang mempunyai ketinggian berkisar 700 meter di atas permukaan laut. Sampai ke dataran yang agak rendah seperti wilayah Kuningan bagian timur dengan ketinggian antara 120 meter sampai dengan 222 meter di atas permukaan laut. Ketinggian di suatu tempat mempunyai pengaruh terhadap suhu udara, oleh sebab itu ketinggian merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pola penggunaan lahan untuk pertanian. Karena setiap jenis tanaman menghendaki suhu tertentu sesuai dengan karakteristik tanaman yang bersangkutan. Kemiringan tanah yang dimiliki Kabupaten Kuningan terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, lereng, lembah dan pegunungan. Karakter tersebut memiliki bentang alam yang cukup indah dan udara yang sejuk. Kabupaten Kuningan memiliki 32 kecamatan, 15 kelurahan, dan 361 desa. Jumlah penduduk mencapai 1.132.610 jiwa, dengan luas wilayah 1.110,56 km persegi dan sebaran penduduk 1.020 jiwa, km.
Sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi dari 19 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dan jarang di bawah 17 derajat Celcius atau di atas 32 derajat Celcius. Curah hujan sepanjang tahun Kabupaten Kuningan, dengan rata-rata curah hujan 275 mm. Kuningan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes Jawa Tengah di sebelah timur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah di sebelah selatan, dan Kabupaten Majalengka di bagian sebelah barat. Kabupaten ini dikenal karena salah satunya merupakan tempat dilaksanakannya perundingan Linggarjati, yaitu tepatnya di Kecamatan Cigugur. Dalam naskah Parahyangan, jauh sebelum terbentuknya nama-nama daerah di Jawa Barat, tanda-tanda yang memberitahukan bahwa di Kuningan sudah ada pemukiman masyarakat yang sudah mencapai tingkat kebudayaan yang relatif sudah maju. Hal ini berdasarkan atas hasil peninggalan sejarah yang ditemukan di wilayah Kuningan. Selanjutnya pada tanggal 11 April tahun 732, suatu pemukiman masyarakat yang dimaksud, baru terwujud dalam bentuk suatu kekuatan politik seperti kerajaan, sebagaimana dituturkan dalam cerita Parahyangan dengan judul Kuningan. Kerajaan Kuningan terbentuk setelah penobatan Rahiang Tangkuku, sebagai raja, yang kemudian bergelar atau disebut juga Sang Kuku, yang bersemayam di Saunggalah. Ia menganut ajaran Dangiang Kuning, yang berpegang kepada Sang Hyang Dharma, dan Sang Hyang Siksa. Rahiang Tangkuku bertahta sampai dengan usia yang cukup panjang, hingga di suatu masa, kemudian timbul persaingan antara pemerintahan Rahiang Tangkuku, dengan Sanjaya yang memegang kekuasaan daerah kerajaan Galuh sebelah timur.
Setelah Sanjaya memerintah Kuningan selama 9 tahun, kemudian digantikan oleh putranya, yang bernama Rahiang Tamperan. Rahiang Tamperan mempunyai 2 putra, yaitu Sang Manarah dan Rahiang Banga. Setelah dewasa Sang Manarah menjadi raja di sebelah timur sedangkan Rahiang Banga menguasai daerah Kuningan yang dahulu di bawah kekuasaan Rahiang Tangkuku. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli tahun 1175, Kuningan dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Sunda, di bawah Rakrian Darmasiksa, putra ke-12 Rahiang Banga. Setelah bertahta selama 12 tahun di Saunggalah, kemudian keraton dipindahkan oleh Rakrian Darmasiksa, ke Pakuan Pajajaran. Selanjutnya Kuningan merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran, dan namanya berganti menjadi Kajene, yang artinya kuning atau keemasan. Itulah versi pertama asal-usul dan sejarah Kabupaten Kuningan. Versi selanjutnya, asal mula penamaan kota Kuningan, tak bisa lepas dari sosok Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1481, Sunan Gunung Jati dan istrinya Ratu Mas Rara Sumanding datang ke Luragung, untuk menemui Ki Gede Luragung, Syekh Syarif Hidayatullah dan istrinya Ong Tien, yang telah berganti nama menjadi Ratu Mas Rara Sumanding. Saat itu sepakat untuk mengangkat putra Ki Gede Luragung yang masih bayi untuk menjadi anaknya. Kemudian Sunan Gunung Jati dan istrinya beserta putra angkatnya, berangkat menuju Kajene. Sesampainya di wilayah Kajene, Kanjeng Sunan beserta keluarga, disambut oleh Pangeran Arya Kamuning selaku pemimpin wilayah Kajene. Setelah mengetahui maksud baik dari Kanjeng Sunan, Arya Kamuning yang sebelumnya beragama Hindu kemudian memeluk Islam, hingga akhirnya putra angkatnya dipercayakan kepada Pangeran Arya Kamuning, untuk dididiknya dengan baik. Kanjeng Sunan Gunung Jati berpesan kepada Pangeran Arya Kamuning, agar ia terus memerintah wilayah Kajene hingga anak yang ia titipkan tumbuh dewasa. Pangeran Arya Kamuning pun menyanggupinya. Hingga pada akhirnya anak itu pun tumbuh dewasa. Tepatnya pada tanggal 1 September tahun 1498, sang anak dinobatkan menjadi kepala pemerintahan Kajene di bawah kerajaan Cirebon, yang bergelar Sang Adipati Kuningan. Setelah diangkatnya Sang Adipati Kuningan, sejak saat itu pula masyarakat sekitar menyebut wilayah Kajene dengan sebutan Kuningan. Sejak Kadipaten Kuningan di bawah pimpinan sang anak angkat Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang diberi gelar Adipati Kuningan, Kadipaten Kuningan terbilang cukup maju. Namun ada yang mengganjal di hati Kanjeng Sunan, nampaknya masyarakat Kuningan saat itu belum semuanya memeluk agama Islam, sesuai dengan tujuan utamanya yaitu menyebarkan agama Islam. Hingga akhirnya untuk lebih meresapkan agama Islam di kalangan penduduk Kuningan, Sunan Gunung Jati mengirim Syekh Rama Haji Irengan, dan beliau memilih tempat kediamannya di wilayah Dharma. Konon dengan bantuan para wali beliau membuat kolam atau balong berukuran besar, yang sekarang dikenal dengan nama Balong Kancra atau Balong Kramat atau Dharma Loka.